Teman-teman, akhir-akhir ini rame banget ya, banyak sekali seliweran tutorial mengenai reupload konten video dari Rednote. Nah, Rednote ini media sosial baru yang berasal dari Cina. Kenapa harus Rednote dan apakah aman untuk bisa monetisasi? Mari kita bahas di video ini teman-teman. Tapi sebelumnya, seperti biasa, mari belajar bareng mengenai YouTube. Kalian bisa subscribe, share, dan komen. Jangan lupa like-nya juga. Kenapa harus Rednote? Bukan aplikasi media sosial yang lain seperti TikTok, Instagram, kemudian Facebook, dan sebagainya. Karena Rednote ini masih dalam proses berkembang teman-teman. Kawasan jangkauannya juga masih regional Cina teman-teman. Jadi memiliki kesempatan besar video yang diupload penggunanya ini bisa diupload ke media sosial yang lain dengan sedikit editing karena kawasannya masih mencakup regional Cina. Jadi kebanyakan orang-orang di luar sana berpikir bahwa konten yang diambil dari Rednote itu aman diupload kembali di YouTube. Apalagi diupload setelah proses editing. Diambil dulu videonya, diedit, kemudian diupload di kanal YouTube. Jadi mereka berpikir karena kawasannya sempit dan belum diupload di media sosial lain, hanya orang-orang di regional itu yang mengupload kontennya di aplikasi itu. Kemudian kontennya unik, hanya berisi orang-orang yang ada di daerah sana. Mereka berpikir bahwa itu adalah konten yang cukup aman untuk diupload di YouTube. Saat ini mungkin iya teman-teman, tapi ini hanya tinggal menunggu waktu. Bayangkan ketika tutorial itu ditonton oleh ribuan penonton, bahkan jutaan penonton. Tutorial mengenai cara reupload konten dari Rednote, kemudian ditiru oleh ribuan penonton, kemudian saking banyaknya orang yang mendownload dari Rednote kemudian diupload ke YouTube. Apa akibatnya? Akibatnya adalah YouTube akan mengetahui hal ini, apalagi tutorialnya sudah tersedia di YouTube. Terus kalian mau ngapain? Tutorialnya udah ada di YouTube, tutorial cara mengakali YouTube, dan kalian berharap aman menggunakan YouTube dengan konten reupload. Belum lagi ketika media sosial Rednote ini berkembang dengan pesat, mulai menjangkau kawasan yang lebih luas, bahkan kawasan internasional. Apa akibatnya? Ya, konten kalian pasti bakal terkena masalah. Ketika di awal mungkin aman, tapi dalam perjalanannya banyak sekali perubahan yang terjadi. Banyak sekali celah yang diketahui oleh YouTube. Maka usaha kalian dalam membangun channel yang merupakan reupload dari konten Rednote bakal sia-sia. Dan kemudian pasti ada yang komen di video ini, wah masnya kurang kreatif, sebenarnya diedit dengan cara bla 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 bla, konten ini cukup aman di-upload. Kreatif bagaimana? Itu adalah konten orang teman-teman. Kreatif itu adalah ketika kalian bisa menghasilkan sebuah karya, bukan mengedit karya orang lain. Saya kasih tahu rahasia paling besar ya teman-teman dari bisnis atau cara seperti ini sebenarnya adalah digunakan oleh sebagian orang untuk mengambil keuntungan yang merugikan orang lain. Contohnya seperti ini bukan contoh sih, memang kenyataannya seperti ini. Konten seperti ini digunakan untuk membangun sebuah channel. Ketika channel itu besar dan bisa monet, si pembuat channel itu tahu bahwa umur dari channel tersebut tidak akan panjang. Bisa monetisasi tapi tidak akan panjang. Maka yang diambil adalah keuntungan dari menjual channel tersebut. Jadi bukan keuntungan dari penghasilan yang didapat dari channel tersebut, melainkan penghasilan dari pembuatan channel tersebut sampai monet kemudian menjual akunnya. Nah itu tadi teman-teman, kalaupun sekarang masih bisa dilakukan monggo, kalau kalian mau melakukan monggo. Tapi saya yakin seiring berjalannya waktu, Rednote juga bakal berkembang dan YouTube pasti bakal notice mengenai hal ini teman-teman. Apalagi YouTube ini mempunyai algoritma yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Mereka memanfaatkan
artificial intelligence, yaitu kemampuan AI mereka untuk mendeteksi konten kalian. Mungkin ketika pertama kali kalian upload akan dilemparkan ke jangkauan yang lebih luas teman-teman. Tetapi ketika YouTube sudah mendeteksi bahwa konten kalian adalah konten yang digunakan ulang, karena penontonnya tidak berkembang setelah kalian mengupload begitu banyak, maka channel kalian juga bakal ditinggalkan oleh algoritma dan tentu saja tidak mendapatkan rekomendasi. Lalu apakah konten reupload dari Rednote ini bisa monetize? Jawabannya menurut saya enggak teman-teman. Kalaupun kalian melihat YouTuber lain bisa monetize, tapi ketika kalian tiru bisa saja hasilnya berbeda teman-teman. Dan saya yakin dalam berjalannya waktu orang lain itu juga bakal kena dismonetize, karena memang terindikasi menggunakan konten yang digunakan ulang dari media sosial Rednote. Video ini bukan melarang kalian untuk melakukan hal ini. Saya hanya menyarankan kalian agar tidak melakukan hal yang sia-sia, daripada membangun sebuah channel yang ujungnya nanti sia-sia, atau di tengah jalan kalian malah tidak bisa mengembangkan channel lagi. Mending kalian membangun channel dari awal dengan karya yang benar-benar original milik kalian. Jadi itu ya teman-teman, referensinya adalah kebijakan atau peraturan yang ada di YouTube. Referensinya bukan dari channel orang lain. Jangan melihat channel A, B, C, dan D. Kalau kalian komentar pasti channel itu bisa, channel ini bisa, belum tentu ketika kalian lakukan kalian nggak bakal mendapatkan hasil yang sama. Apalagi kalian nggak tahu kedepannya channel yang kalian contoh itu seperti apa, apakah benar-benar awet atau tidak. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Bagi kalian yang punya pengalaman mengenai konten reupload dari Rednote, silakan kalian bagi pengalaman kalian di kolom komentar. Mau pengalaman jelek, mau spill penghasilan, mau curhat dan sebagainya, silakan kalian berkomentar. Bagi yang pengen tanya-tanya mengenai YouTube, silakan komentar, nanti saya balas menggunakan video shot ya. Terima kasih, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen.